lagi di program Millennial Voice. Nah, kali ini Millennial Voice bareng sama Ariska Khairina, dan Ariska kali ini akan ngobrol sama guru yang viral di TikTok akibat metode belajarnya. Nah, kira-kira seperti apa metode pembelajarannya hingga viral nih, hingga diundang di TV-TV gitu. Langsung aja kita tanya ke orangnya, kita kulik langsung ke orangnya. Nah, ini dia Ibu Adelia. Halo. Hai, Apa kabar, Ibu? alhamdulillah baik. Oke, nah ini enaknya kita panggil ibu atau kakak ya? Kayaknya ibu aja kali ya, biasanya ibu. Oke, nah ini tapi masih muda banget ya, kita panggil ibu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, nah oke Kak, sebelumnya selama pandemi ini sibuk ngapain aja sih? Kalau selama pandemi jelas mengajar seperti biasa. Sekolah pun setiap hari, karena kan kita kan harus absen ya, harus ngantor seperti itu. Kalau untuk kesibukan yang lainnya, aku ada online shop dan beberapa kegiatan lainnya sih. Oke, aktif juga ya ternyata selain menjadi guru gitu. Nah, kalau untuk ngajarnya sendiri, ini ngajarnya offline apa online ini Kak? Untuk saat ini offline, tapi memang PTM gitu. Masih Oke. Online ya sekarang ya. Nah, ada nggak sih perbedaan antara ngajar secara online maupun secara offline gitu? Tentu ada sih, kita kalau online komunikasinya terbatas ya tentu, sedangkan offline kita lebih banyak yang bisa kita sampaikan ketika kegiatan belajar mengajar. Oke, ternyata ada juga ya kendala, walaupun tetap aktif untuk tetap mengajar, tapi tetap ada perbedaan di kala Iya. pandemi ini. Nah, sebenarnya Ibu Adel ini guru apa sih dan ngajar di mana? Iya, kalau aku sendiri itu guru kelas 2 di sekolah dasar, ngajarnya di SD 4 Pakemitan Ciawi. Oke, Tasikmalaya. guru SD ternyata. Iya. Nah, kemarin itu kan sempat viral ya. Kok bisa sampai viral itu sebenarnya metode apa sih yang Ibu gunakan untuk mengajar nih murid-muridnya yang masih SD-SD ini? Ya, pada saat itu metode yang tidak sengaja viral itu yaitu metode bernyanyi. Hmm, Iya. menggunakan metode metode bernyanyi padahal guru matematika ya tadi ya? Guru kelas sih, kalau di Oh, SD itu guru kan guru kelas. kelas ya, iya. Jadi aku itu bukan guru bidang, kalau bidang cuma satu pelajaran aja, kalau aku emang semuanya gitu. Oke, berarti semua bisa dilakukan nih, semua mata mata pelajaran gitu ya? Sebetulnya bisa saja sih, tapi yang namanya bernyanyinya itu liriknya harus sesuai ya dengan materi yang sedang dipelajari itu seperti apa. Jadi bukan sekedar nyanyian atau lagu seperti itu. Oke, nah kalau matematika bisa nggak sih Bu ini dinyanyikan gitu? Bisa, dan kebetulan itu yang viral itu pelajaran satuan berat, itu materi kelas 2 ya, matematika. Wow, ini padahal matematika itu kan identik dengan angka ya, tapi justru malah Iya, yang viral ini justru matematika yang dilakukan gitu. iya. Luar biasa. Nah, ini kalau lagu-lagu seperti itu yang membuat Ibu sendiri atau bagaimana? Nah, untuk lagu, sebetulnya yang ada di video itu lagunya sudah ada ya dari sebelumnya, karena aku pun ketika di kuliah itu banyak sekali pembendaharaan lagu dan juga ice breaking. Jadi memang ketika misalnya kita praktek mengajar itu kan dari teman-teman ada ide gitu ya, sama kita bisa digunakan kembali kayak gitu. Tapi kalau untuk nada lagunya sendiri itu biasanya lagu yang sudah ada, paling kita ganti liriknya. Nah, liriknya pun harus sesuai dengan materi seperti itu. Jadi bukan lagu aja kayak gitu. Oke, tapi berarti ya tetap beda ya dari kuliah sama sekarang menyesuaikan materi yang sekarang juga ya, Bu ya? Iya, jelas. Nah, itu kan nadanya beda-beda nih. Nah, itu berarti Ibu menghafalkan satu-satu atau gimana nih disusunnya sebelum diajarkan ke murid? Iya, kalau untuk misalnya kemarin itu kan satuan berat ya, itu kan ada tangga satuannya. Nah, di lagunya ini tentu harus berurutan dong. Jadi kan supaya memudahkan anak dalam mengingat ya, mengingat ketika mereka harus mempelajari materi tentang satuan berat ini kayak gitu. Jadi memang berurutan sesuai. Oke, berarti liriknya juga berarti Ibu udah hafal, baru nanti diajarkan ke muridnya Iya, gitu. betul. Boleh nggak sih dicontohin gitu lagu-lagunya, salah satu aja?
Oh, salah satu yang itu aja kali ya. Boleh? Oke, coba aku nyanyiin ya. Ini lagunya itu satuan berat. Oke, Ibu nyanyiin. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram. Yang terakhir miligram. Kalau naik itu dibagi, kalau turun itu dikali. Turun 1 itu dikali 10. Turun 2 itu dikali 100. Turun 3 kali 1000, begitu seterusnya. Kalau turun itu dikali. Naik 1 itu dibagi 10. Naik 2 itu dibagi 100. Naik 3 bagi 1000, begitu seterusnya. Kalau naik itu dibagi. Seperti itu. Luar biasa, selain berilmu juga ini suaranya bagus loh. Alhamdulillah. Luar biasa, kayak gini pasti anak-anak juga mudah hafal ya Bu ya. Iya. Nah, ini di samping pembelajarannya memang Ibu ini suka nyanyi atau gimana nih? Ya, itu salah satu keahlian aku, makanya aku senang gitu ketika memberikan metode bernyanyi ini. Kayak gitu. Oke, selain suaranya bagus, ini mungkin metode ini cocok juga untuk anak-anak, apalagi masih SD gitu ya, untuk menyanyi pasti suatu hal yang menyenangkan untuk mereka. Iya. Kita yang dengar aja tuh udah enak, apalagi suaranya gurunya juga enak banget. Iya, karena kan bisa kita ketahui ya semua, maksudnya anak-anak yang di umur segitu memang suka menyanyi, suka bergerak gitu. Jadi mereka happy ketika belajar. Oke, berarti menyesuaikan kebiasaan anak juga ya Bu ya? Iya. Nah, sebenarnya sejak kapan sih terpikir menjadi seorang guru dan menggunakan metode ini? Kalau terpikir untuk menjadi guru, tentu setelah lulus ya, karena aku pun untuk menjadi guru, bisa tertarik menjadi guru itu butuh proses. Aku perlu mengenal, perlu mengetahui, oh guru itu seperti ini. Karena kan ketika kecil, keinginan kita berbeda-beda ya. Cita-cita pun aku berubah-berubah gitu. Nah, ketika kuliah, oh aku mengetahui bahwa seperti ini, dan ketika lulus pun, oke, aku mau ilmu aku yang aku dapetin selama kuliah itu bermanfaat, makanya aku semakin tertarik gitu menjadi guru. Oke, wah luar biasa ya, tertarik untuk menjadi guru dan mengajarkan ilmu-ilmu yang sudah didapat mungkin dari sekolah dulu, mungkin dari dulu-dulu belajarnya gitu ya Bu ya. Luar Iya, biasa. betul. Nah, kenapa sih Ibu ini mulia sekali gitu, semangat untuk mengajar, bahkan menciptakan metode sendiri, metode menyanyi ini untuk mengajar murid-muridnya. Kenapa terpikir, kenapa semangat sekali untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini? Karena ilmu yang bermanfaat itu kan ketika kita memberikannya kepada orang lain gitu ya. Nah, dengan menjadi guru pun otak aku itu selalu terasah gitu. Jadi semakin menuntut aku untuk selalu berinovasi dalam pengajaran kayak gitu sih. Oke, selain mencerdaskan ini murid-muridnya ternyata juga untuk mengasah diri sendiri ya Bu Iya. ya. Karena kan guru itu katanya kita itu harus long life education kayak gitu kan, belajar terus kayak gitu. Jadi Karena belajarnya bareng sama anak-anak. iya betul, dan menuntut ilmu itu tidak kenal waktu, tidak kenal sampai kapan gitu, seterusnya bakal kepake ya Bu ya. Iya, betul. Nah, ini sejak kapan nih untuk menggunakan metode? Apakah dari awal mengajar sudah terpikir untuk menggunakan metode ini, atau mungkin dulu dari pengalaman apa gitu? Ya, kalau untuk metode bernyanyi sebetulnya dari kuliah pun udah aku gunakan karena kan aku bisa juga ya, maksudnya main salah satu alat musik kayak gitu. Nah, anak-anak tuh dengan kita megang alat musik aja, ngeluarin alat musik udah yang wah nih pasti gurunya mau ngapain nih gitu kan. Jadi langsung yang tertarik. Setelah kita berikan lagu seperti ini, mereka makin penasaran gitu kan, kayak gitu. Jadi emang pada dasarnya aku senang, jadi aku praktekin gitu ke anak-anak kayak gitu. Dan anak-anaknya juga suka ya? Iya. Luar biasa. Dan selama menggunakan metode bernyanyi ini, apa aja sih efek yang Ibu Adelia rasakan? Mungkin anaknya menjadi semangat belajar atau apa ini, Bu? Iya, efeknya ya, anak tentu terbantu dalam mengembangkan daya pikirnya. Dan yang lebih penting daripada itu,
suasana kelas itu menjadi lebih menyenangkan. Karena kan ketika nyanyi ini bukan hanya satu orang aja yang nyanyi, tapi semuanya bernyanyi. Jadi bersama-sama dan nyanyi pun ditambah dengan gerakan. Itu sih yang paling penting karena anak kelas 2 itu mudah bosan gitu ketika belajar. Nah, makanya metode bernyanyi ini menjadi salah satu senjata supaya suasana kelas itu menjadi lebih menyenangkan. Oke, betul. Karena SD ini kan masih sukanya bermain gitu. Kalau misal fokus untuk belajar, mungkin mereka akan jenuh gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk respon guru lain, gimana sih melihat Ibu Adelia ini memiliki cara sendiri gitu? Respon mereka gimana sih? Kalau respon guru-guru yang lain itu tentu sangat mengapresiasi. Tapi sebelumnya ya, guru-guru yang lain itu tidak tahu karena kan aku pada saat itu nge-share di TikTok gitu ya. Memang nggak bilang siapa-siapa, maksudnya ya udah aku nge-share aja gitu loh. Aku nggak perlu ngasih tahu orang lain dan emang hal yang aku share itu cuma di TikTok aja, nggak di sosial media yang lain atau di WhatsApp. Jadi banyak guru yang kaget gitu. Oh ternyata Neng suka buat video ya kayak gitu. Jadi mereka juga tentu sangat mengapresiasi seperti itu. Oke, ternyata positif ya tanggapan mereka ya. Iya, alhamdulillah. Nah, tapi ada nggak nih yang mungkin kan sekarang mereka udah tahu ya karena viral gitu. Nah, mereka ini nggak sih ikut ngikutin cara Ibu untuk mengajar murid-muridnya dengan cara bernyanyi juga? Kalau untuk metode bernyanyi, menurut aku kayaknya setiap guru pun sudah tahu ya tentang metode itu dan pasti beberapa kali menggunakan. Jadi kalau untuk di sekolah mungkin iya, tapi yang jelas mereka itu juga sangat antusias gitu. Jadi penasaran juga. Jadi akhirnya ketika di kantor pun sharing sama guru-guru yang lain kayak gitu. Oke, Jadi saling terbantu. Iya, justru ini ya bertukar pikiran sama guru-guru yang lain gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau Ibu Adelia ini kenapa sih kan sering kan ini menggunakan metode lagu yang otomatis butuh semangat juga, tapi kan kadang mood seseorang itu kan berbeda-beda dan kadang tuh naik turun gitu ya. Kalau misal Ibu Adelia sendiri memiliki mood yang kurang bagus gitu, gimana sih menanggapinya dan bagaimana cara mengajarkan anak-anak ini dengan cara yang semangat? Kalau untuk menaikkan mood, nggak tahu kenapa kita kayak harus dituntut, ayo kalau mood mungkin nggak ada toleransi kayak gitu ya, kita harus siap, kita harus profesional. Tapi kalaupun lagi sakit gitu ya, kita kan nggak tahu ya namanya sakit itu kita nggak tahu datangnya kapan. Nah aku biasanya minta tolong ke anak-anak aja. Jadi mereka tuh kayak udah jadi temen gitu. Nah, mohon maaf hari ini Miss lagi nggak enak badan nih, suaranya juga kurang kedengeran mungkin ya. Jadi tolong jangan terlalu berisik seperti itu. Itu mereka ngerti. Mereka ngerti. Mungkin karena gini pas ketika ke kelas pun, misalnya muka kita kan kalau lagi sakit beda ya. Miss kenapa? Sakit ya? Iya, biasanya. Ya padahal mah nggak usah ngajar aja, mereka sangat care gitu ya, karena udah saking dekatnya di kelas kayak gitu. Oke, ternyata menumbuhkan kedekatan juga ya, dengan metode ini anak-anak menjadi lebih care, lebih peduli juga gitu. Iya, itu mungkin dari efek ini kali ya Kak, pembelajaran yang menyenangkan itu, jadi mereka tuh nggak nganggap sekolah itu menyeramkan lah gitu ya, maksudnya membosankan segala macam kayak gitu. Nah, kalau Ibu Adelia sendiri ini mengajar ini udah berapa lama nih? Udah berapa tahun? Kalau aku ngajar baru sebentar, bulan ini tepat 1 tahun. Wow. Alhamdulillah sudah 1 tahun. Berarti baru lulus ya? Baru lulus, aku lulus 2020. Wow, wah luar biasa, langsung ngajar setelah lulus. Dan setelah lulus mengajar, anak-anaknya juga langsung care gitu loh, tanpa canggung atau apa. Ini buktinya sakit aja mereka udah care peka gitu, luar biasa. Iya. Berarti menjalin hubungannya bagus nih Ibu Adelia nih. Alhamdulillah. Nah, kalau respon murid-murid sendiri terkait metode yang digunakan Ibu ini gimana sih? Respon siswa pun sudah jelas ya, tadi sudah dijelaskan juga bahwa mereka selain antusias, mereka pun sangat terbantu gitu. Kan banyak yang bilang ya bahwa
nanti kalau misalnya ngerjain soal harus nyanyi dulu dong. Itu memang terbantu ya anak-anak. Tapi kan di sini guru juga bukan hanya mengajarkan tentang nyanyinya saja, tapi sebelumnya sudah menjelaskan tentang konsep dasarnya seperti itu. Nah, lagu ini memang cukup menjadi alat bantu saja kayak gitu. Tapi mereka tetap harus memahami konsep dasarnya dan harus berlatih gitu. Oke, berarti mereka juga paham ya. Iya. Tapi dari metode yang digunakan ini mungkin ada peningkatan ya sih Bu, dari mungkin nilainya dulu segini nih sekarang udah naik lagi gitu. Iya, karena pasti beda ya kayak dari kelas 1 terus sekarang kan udah kelas 2 gitu kan. Waktu kelas 2 awal pasti kita sebagai guru merhatiin dulu nih karakteristiknya anak-anak kayak gimana nih. Oh, kayak gini mereka sukanya apa kayak gitu. Mereka sukanya cara komunikasi yang kayak gimana sih gitu. Nah, dari situ kita tahu dan kita bisa milih metode pembelajaran yang tepat kayak gitu. Oke, berarti tetap ini dulu ya, memperhatikan muridnya dulu seperti apa Iya. yang cocok gitu. Nah, kalau untuk saat ini kan menggunakan metode bernyanyi ya, dan itu mungkin saat ini kan juga efektif gitu. Tapi ada nggak sih mungkin terpikir ke depannya mau menggunakan metode yang lain gitu? Kalau untuk metode bernyanyi sendiri pasti akan terus aku gunakan ya, dan aku pun tetap mencari inovasi ide-ide mengajar yang lain seperti itu. Oke, nah kalau saat ini pembelajarannya online gitu, tetap menggunakan metode yang samakah atau bagaimana? Iya, kayaknya kalau bernyanyi itu bisa setiap hari deh, karena kan di buku tema pun itu ada ya banyak sekali lagu-lagu. Jadi kegiatan menyanyi ini memang bisa diterapkan setiap hari kayak gitu. Jadi bukan hanya di pembelajaran aja, tidak hanya tidak hanya harus terikat dengan materi seperti itu. Oke, mungkin bisa juga ya mereka lagi bermain gitu, tiba-tiba nyanyi, padahal nyanyinya tentang materi pembelajaran gitu. Iya, itu biasanya gitu Kak, kalau misalnya lagi istirahat, kan mereka kan daripada berisik gitu ya, suka ada yang mancing untuk nyanyi, jadi kan semuanya, oh ikutan, kan anak-anak kayak gitu ya, senatural itu kayak gitu. Iya, mungkin mereka lagi main, tiba-tiba terngiang-ngiang nih lagu yang di kelas gitu. Iya, betul, Berarti anak-anak. apalagi saat ini kan banyak ya, mungkin anak kecil yang mungkin banyak main HP atau apa, mungkin metode ini juga sangat positif buat mereka dan memberikan pembelajaran juga, entah itu di sekolah atau dimanapun gitu ya. Iya, Dan mungkin ini bisa nih, pembelajaran ini, metode ini bisa digunakan untuk guru-guru di luar sana yang mungkin muridnya ada males-malesan atau gimana. Ini mungkin cocok banget ya Bu ya? iya, bisa sih, kita kan saling sharing ya, aku juga sering dapat informasi dari guru yang lain, kayak gitu. Oke, berarti mungkin nanti kalau mau bertukar informasi bisa DM nih ke Ibu Adelia. Iya, boleh. Nah, selama menggunakan metode ini masih ada nggak sih Bu, kan namanya anak-anak ya, kadang tuh maunya belajar, maunya main-main gitu. Tapi masih ada nggak sih dengan metode ini anak-anak tuh masih mungkin males-malesan atau sulit untuk diajar gitu? Kalau untuk malas itu pasti nggak mungkin semua dong ya, pasti ada salah satu dan itu merupakan suatu hal yang wajar gitu ya. Tapi biasanya anak itu lebih cenderung ke bosan. Sebenarnya bukan malas ya, mereka itu lebih bosan. Jadi harus lebih diperhatikan lagi. Jadi kan nggak semuanya juga ada yang mudah bosan gitu, pasti cuma salah satu aja. Nah, kita guru harus lebih memperhatikan lagi kayak gitu. Oh, anak yang ini memang seperti ini ya, gitu sih. Oke, berarti pendekatan secara personal juga ya Iya, ternyata. betul. Oke, wah luar biasa. Ternyata ini bisa banyak yang bilang ya guru itu sebagai pengganti orang tua ketika di sekolah. Nah, mungkin itu juga benar gitu. Iya. Nah, kalau selama ini kan udah viral nih ya, dan cara metode untuk bernyanyi ini juga sudah banyak diketahui orang. Tapi pernah nggak sih mungkin ada komentar-komentar negatif gitu, padahal ini kan aksi Ibu ini positif, tapi kadang tuh ada aja omongan orang. Nah, Ibu sendiri pernah mendapatkan nggak sih komentar negatif dari orang-orang sekitar gitu? Kalau untuk orang sekitar nggak ada sih, jujur nggak ada. Cuman kadang suka terselip komentar-komentar teman-teman gitu ya di TikTok gitu kayak
jangan duduk, kenapa sih duduk terus kayak gitu. Tapi menurut aku nggak apa-apa lah, mungkin nggak ngerti ya, padahal kan tujuan aku supaya terdengar jelas kayak gitu, tapi nggak apa-apa sih. Dan Itu mungkin cuman mereka, sedikit sih, cuman sedikit, nggak terlalu banyak. dan mereka kan juga nggak tahu ya, mungkin yang terlihat mungkin duduk, tapi kan nggak selamanya kita duduk. Maksudnya Iya, mungkin di pembelajaran nanti akan berdiri juga untuk membawa suasana kelas gitu ya Bu ya. iya betul. Luar biasa. Nah, ini kan udah viral kan ya, seperti yang kita tahu, udah di mana-mana dan FYP gitu sampai diundang di TV loh. Iya. Luar biasa. Nah, gimana nih Kak bisa sampai menggunakan metode ini dan sampai terkenal hingga masuk TV nih, bisa diundang di stasiun TV gitu. Rasanya gimana sih? Jujur tidak menyangka gitu ya, karena kan aku mikirnya mungkin hal yang aku berikan itu hal yang sederhana gitu, tapi ternyata dampaknya begitu besar ya untuk orang lain kayak gitu. Terus aku mikir kayak, padahal ini emang ilmu yang pure aku dapetin ketika kuliah, mungkin mereka teman-teman juga pasti dapat ya Kak. Tapi kan ternyata masih ada nih generasi sebelum kita yang mungkin sedang belajar, ternyata sangat membantu gitu dengan video yang kita suguhkan lah kayak gitu. Oke, nah sebelumnya mungkin pas kuliah mungkin ada pengalaman apa sih? Mungkin ikut ekstrakurikuler atau apa hingga ilmunya bisa nancep banget nih ke Ibu Adelia. Iya, kalau untuk UKM mungkin ya, itu aku memang ikut dan itu di seni sih. Aku emang dari kecil sih Kak suka dunia seni gitu, apalagi nyanyi gitu ya. Nah pas kuliah ini memang selama kuliah full selama 4 tahun aku bertahan di UKM itu. Jadi kalau anak seni kan lebih pede gitu ya, lebih pede karena kita udah biasa untuk tampil di depan audiens, apalagi di depan anak-anak kayak gitu sih. Oke, berarti terasa juga ya secara 4 tahun gitu ya mengikuti ekstrakurikuler. Wah, luar biasa. Biasanya paling cuma 2 tahun atau setahun itu udah jenuh, mereka bosen keluar gitu, mungkin mencari zona nyamannya sendiri gitu. Tapi 4 tahun dari selama kuliah mengikuti ekstrakurikuler luar biasa. Iya, memang serunya seni mungkin di situ ya, jadi membuat hati kita kayak lebih menyenangkan gitu dengan adanya seni itu. Oke, nah setelah viral kemarin kan banyak nih bermunculan juga di TV, di TikTok pasti juga FYP banyak ya. Nah setelah melihat viral, respon keluarga gimana sih Kak? Respon keluarga semuanya bersyukur ya tentu, dan banyak yang bener-bener gak nyangka sih Kak, karena aku pribadi pun kalau di keluarga gitu agak pendiam gitu ya, maksudnya nggak pernah yang menunjukkan apa-apa. Ya aku semua yang di TikTok itu semuanya nggak sengaja. Saya lebih ke ya udah aku mau nge-share ini gitu loh. Aku tahu hal ini, aku share. Tapi yang aku tidak tahu pasti nggak akan aku share kayak gitu. Itu semua aku selalu nekenin yang di TikTok itu ilmu yang aku dapetin ketika aku kuliah kayak gitu. Wah, luar biasa, ilmunya sangat bermanfaat dan bisa diterapkan, bisa diajarkan ke anak-anak gitu ya Bu ya? Iya. Ah, luar biasa nih. Nah, setelah viral dan banyak FYP gitu ya, followernya naik nggak sih Bu? Alhamdulillah naik. Ingat Dan nggak? membuka pintu rezeki sih ya Kak ya. Oh ya, luar biasa. Iya. Bisa, ini selama viral dan followernya naik, apa sih keuntungan yang Ibu Adelia dapat? Selain dikenal mungkin ya, apa ya, kalau untuk aku juga kan masih guru honorer gitu ya, ya kita nggak bisa pungkiri bahwa sekarang tuh sosial media tuh jadi tempat untuk saling membantu, misalnya ada untuk jualan kah atau gimana, dan aku juga online shop aku cukup terbantu kayak gitu dengan meningkatnya penjualan. Alhamdulillah semuanya berkat menjadi guru, kalau aku bisa simpulin. Oh iya, Jadi iya. rezekinya insya Allah ada. Oke, membuka jalan rezeki gitu ya Bu ya. Iya. Selain menjadi guru, ternyata sampingannya juga online shop dan ini bisa semakin dikenal karena jadi gurunya juga viral gitu. Alhamdulillah. Nah, masih ingat nggak sih dulu followernya sebelum viral tuh berapa dan sekarang tuh berapa? Kenaikannya itu masih ingat nggak sih? Masih ingat dan cukup lumayan cepet ya.
karena aku juga main TikTok belum terlalu lama, dan awalnya itu aku biasanya upload TikTok itu video untuk jualan. Untuk jualan. Kan aku juga punya online shop juga belum lama, baru tahun kemarin, buat TikTok juga baru tahun kemarin, jadi cukup drastis sih kenaikan followersnya itu. Karena ternyata emang cukup banyak yang tertarik dengan keguruan ini gitu, dengan kegiatan mengajar ini, kayak gitu. Aku aja yang pertama lihat tuh langsung tertarik gitu loh. Kenapa dulu Mungkin karena kelas 2 ya, jadi kegiatannya kayak yang seru banget gitu. Makanya kok dulu aku sekolah nggak ada nih kayak gini gitu. Ya, ya kita ambil positifnya aja, dengan perkembangan zaman kita juga ilmu semakin bertambah kayak gitu. Iya betul. Nah tadi kan masih inget nih ya kenaikannya berapa? Dulu sebelum viral kenaikannya dari berapa sih followernya? Aku nggak inget sih, bahkan kayaknya ribuan aja nggak ada deh. Wah, signifikan banget ya ternyata. Makanya nggak ada, maksudnya ya ngapain juga orang-orang nge-follow aku gitu ya, karena kan kalau di TikTok itu harus jelas kamu maunya apa gitu, satu aja kayak gitu kan ibaratnya. Dan aku waktu itu ya udah cuman iseng-iseng aja buat TikTok tuh, nggak ada tujuan lain kayak gitu. Padahal banyak ya sekarang yang menggunakan TikTok itu untuk joget-joget buat konten. Tapi ternyata kontennya Ibu Adelia ini sangat positif dan disukai gitu ya. Iya, alhamdulillah. Oke, ini kita tunggu nih konten-konten selanjutnya. Mungkin nanti metode lainnya akan di-share juga nih sama Ibu Adelia. Kita tunggu aja di TikTok-nya Ibu Adelia. Nah, terakhir nih Kak, kasih tips buat guru-guru mungkin di luar sana biar memiliki semangat yang sama seperti Kak Adelia gitu. Gimana sih caranya biar semangat menjadi seorang guru yang konsisten dan rela nih mengajar anak-anaknya untuk mencerdaskan anak bangsa dengan metode-metode yang baru tentunya. Gitu. Iya. Halo teman-teman seprofesi. Menjadi guru itu merupakan tanggung jawab yang besar ya. Kita juga tahu tanggung jawab yang dimana kita ini harus tanggung jawabnya itu untuk generasi selanjutnya seperti itu. Aku nggak punya tips apa-apa karena aku juga pengalamannya masih sedikit, tapi aku selalu ingat sama salah satu kutipan ini, bila seorang anak tidak bisa belajar dan cara mengajar kita, bila seorang anak tidak bisa belajar dari cara kita mengajar, mungkin kitalah yang harus mengubah cara mengajar kita agar sesuai dengan cara belajar mereka. Jadi kita sebagai guru yang menyesuaikannya, seperti itu. Jadi tetap semangat buat semuanya dan tetap kreatif. Oke, wah luar biasa. Berarti guru juga harus menyesuaikan anak murid-muridnya gitu, bukan cuma muridnya yang harus menyesuaikan guru gitu ya Kak ya? Kita sama-sama belajar. Oke, wah luar biasa. Oke Tribuners, itu tadi ya tips dan cara Kak Adelia mungkin bisa dicontoh, menginspirasi sekali Kak Adelia ini. Mungkin guru-guru di luar sana juga bisa nih mencontoh untuk mungkin kalau ada nih murid-muridnya yang kurang semangat belajar gitu, mungkin bisa menggunakan metode bernyanyi seperti Ibu Adelia. Nah, ini luar biasa Ibu Adelia ini kan bisa dibilang gambaran dari guru muda yang memiliki semangat yang membara gitu kan, karena baru 1 tahun mengajar tapi sudah patut diacungi jempol. Terima kasih Kak. Oke, nah Ibu Adelia, ini nggak terasa nih sudah cukup lama ya kita ngobrolnya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya mungkin untuk ngobrol dan sharing sama kita di Tribun ini ya. Luar biasa ilmu-ilmunya. Terima kasih juga sudah mengajak aku mengobrol. Oke. Nah, terima kasih Ibu sekali lagi. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya. Nah, gitu. Oke, terima kasih Ibu Adelia. Sampai jumpa. Ya, bye Tribuners. Oke Tribuners, itu tadi cerita Ibu Adelia, guru yang viral karena metode belajar menyanyinya. Terima kasih sudah setia menyaksikan Millennial Voice hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.